Apa saja sih aspirasi dari beberapa fraksi ini dalam menyodorkan RUU larangan minuman beralkohol ini? Kali kebetulan saya adalah anggota Balik PRRI dan kebetulan juga ikut berpartisipasi dalam menyikapi adanya hak inisiatif yang dilakukan oleh beberapa kawan dari fraksi. Dan sebagaimana dikatakan tadi, kami sudah membahasnya di Balik. Kebetulan kemarin pada hari Rabu, Balik mengagendakan meminta kepada para inisiator untuk menjelaskan, menerangkan terhadap RUU tentang larangan minuman beralkohol ini. Sebetulnya RUU ini adalah pernah ditolak oleh Balik terhadap undang-undang yang pernah diajukan. Lalu para inisiator ini juga mengusulkan kembali terhadap apa yang pernah beliau gagas pada masa periode yang lalu. Nah, saya kemarin memang mempelajari, mengkaji, di samping juga mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh penggagas. Dari judulnya saja, saya mengusulkan jangan larangan minuman beralkohol, kata saya. Kenapa? Kalau larangan itu sudah bersifat a priori. Inti daripada RUU ini sebetulnya bagus. Bagaimana para generasi muda dan masyarakat pada umumnya agar terhindar dari persoalan-persoalan akibat minuman beralkohol. Nah, itu intinya. Artinya adalah mempersiapkan masa depan para generasi muda tidak terkontaminasi dengan akibat buruk daripada minuman alkohol. Oleh karena itu, saya mengusulkan judulnya itu dirubah. Namanya ada RUU tentang minuman beralkohol. Di pasal 5, 6, dan 7 memang ada larangan-larangan, tetapi juga ada seseorang atau tempat yang dibenarkan untuk melakukan minum dan membolehkan untuk minum beralkohol dan lain sebagainya. Itu juga menjual. Contoh di beberapa daerah kemarin juga disampaikan oleh kawan-kawan, apakah di Bali, kemudian ada agama lain, kemarin sudah disampaikan, tidak usah menyebutkan nama dari agama itu. Dari yang bersangkutan kemarin, beliau itu adalah agama Kristen. Bagi kami ini adalah merupakan tradisi. Itu yang disampaikan. Oleh karena itu, di pasal 8 itu pun juga dikatakan bahwa ada beberapa siapa yang dibenarkan untuk minum dan di mana saja minuman itu dibolehkan. Kemudian anehnya dia melarang memproduksi, mengedarkan dan meminum. Kalau seandainya di satu sisi ada pasal yang membenarkan untuk ada beberapa tempat dan juga ada beberapa kekecualian yang diberikan kepada orang-orang tertentu, kalau memang dilarang memproduksi, dari mana datangnya minuman beralkohol ini? Berarti datangnya kan dari luar. Kalau datang dari luar kita mengimpor. Kenapa tidak bisa saja diproduksi di dalam negeri? Tujuannya adalah mengisi kekosongan yang dibenarkan oleh agamanya dan juga hanya beredar pada tempat tertentu dan juga bisa melakukan ekspor keluar daripada kita mengimpor. Jadi ini beberapa kelemahan yang kami berikan masukan. Intinya adalah fraksi Partai Amanat Nasional, saya kebetulan adalah dari fraksi Partai Amanat Nasional, pertama memberikan apresiasi kepada para penggagas untuk mengusulkan RUU larangan minuman beralkohol. Banyak kawan, pada hampir seluruh kawan yang menyikapi kemarin itu banyak memberikan masukan dan penyempurnaan. Kalau sifatnya adalah larangan, sedangkan isi di dalam batang tubuh pasal-pasal dan ayat-ayat yang menyatakan ternyata juga di sana ada dilokalisasi, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang dibolehkan minum. Kenapa tidak judulnya saya mengusulkan kemarin secara tegas, bagaimana judulnya ini dirubah RUU tentang minuman beralkohol. Artinya di situ adalah bisa saja ada larangan secara masif kepada misalkan secara terbuka dilarang melakukan
penjualan, kemudian dilarang siapa-siapa saja yang patut diduga untuk tidak boleh melakukan, dan siapa pula yang boleh meminum. Karena di agama Kristen, kata kawan saya kemarin, itu merupakan tradisi dan itu bukan merupakan sesuatu yang diharamkan kecuali bagi umat Islam. Gitu. Jadi baru dia bersifat memberikan presentasi terhadap usul hak inisiatif yang belum. Berarti belum ada sikap dari Balek ya? Ya belum ditolak dan belum juga diterima. Tetapi kita minta agar para inisiator untuk melakukan konsultasi dengan pihak pemerintah. Bagaimanapun, kalau Balek sudah mengesahkan, ternyata nanti dalam proses pembahasan berikutnya ternyata pemerintah tidak setuju, kan sia-sia Balek menyetujui terhadap RUU yang diusulkan oleh para inisiator. Ya, kemudian apa yang menjadi motivasi dari para penggagasnya? Karena tadi kan sempat disampaikan bahwa dulu sudah pernah, tetapi ditolak oleh Balek. Kenapa akan diusulkan kembali dan apa perbedaan dari usulan yang sekarang diajukan? Malah saya juga mengkritisi data-data yang beliau ajukan ini seperti masa yang lalu, sehingga banyak kekurangan-kekurangan. Contoh, dia menyampaikan hasil survei 2007-2014. Kalau 2007 dan 2014 menyampaikan hasil survei banyaknya mudarat daripada manfaat, banyaknya para generasi muda yang terkapar oleh akibat dari minuman, tetapi hasil surveinya itu adalah hasil survei 2007-2014. Saya mengindikasikan bahwa belum ada perbaikan terhadap usul yang disampaikan oleh para inisiator beberapa orang ini. Oleh karena itu pun juga saya berikan masukan dan saran, tolonglah hasil survei yang dimunculkan itu hasil survei kekinian, apakah hasil survei 2018 atau hasil survei 2019. Intinya adalah kalau ada hasil survei yang lebih terkini, tentu mudarat daripada manfaat dari minuman keras ini tentu lebih fatal akibatnya. Banyak masyarakat yang terkapar, apalagi kepada generasi muda. Ini bisa juga menambah keyakinan kawan-kawan di Balek untuk bisa menerima dan melanjutkan pada tahapan berikutnya. Di samping itu pun harus juga melakukan lobby kepada pihak pemerintah. Kalau judul yang seperti ini, tentu pemerintah, saya yakin di internal Balek saja umumnya meminta dilakukan penyempurnaan dalam bahasa yang lebih tidak belum menerima terhadap gagasan yang disampaikan itu. Jadi memang kita, negara Indonesia ini bukanlah negara Islam dan juga penduduknya bukan seluruhnya beragama Islam, tapi 85% beragama Islam. Oleh karena itu tentu perlu kita bisa mensiasati bagaimana RUU ini bisa diterima oleh Balek, bisa diterima oleh pemerintah dan juga bisa diterima oleh khalayak masyarakat banyak. Untuk itu tentu dari segi judul saja tentu harus netral dalam menyikapi apa yang diinginkan oleh para inisiator kait itu. Jadi menyikapi dari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, saya sangat setuju, makanya judulnya perlu dirubah. Kalau seandainya judul yang diajukan kemarin itu yang sudah disampaikan oleh para inisiator kepada anggota Balek dan dipimpin oleh kawan-kawan di Balek itu, judulnya adalah larangan minuman beralkohol. Oleh karena itu supaya sesuai dengan keinginan, harapan dan pertanyaan yang ditanggapi oleh kawan-kawan tadi yang dibacakan tadi, yang lebih pas itu adalah RUU minuman beralkohol. Bagaimana RUU minuman beralkohol itu perlu diatur. Misalkan ada yang diatur itu bagaimana? Ada minuman itu tidak boleh dijual secara masif di warung, di beberapa toko-toko yang menurut hemat kita tentu perlu diidentifikasi mana yang boleh, mana yang tidak. Satu. Yang kedua adalah
tidak semua orang dilarang untuk, kalau sekarang judulnya itu larangan minuman beralkohol berarti ini tidak boleh diminum. Ternyata kemarin ada kawan saya, kebetulan dia beragama Kristen, dan dia menyampaikan bahwa minuman beralkohol itu bahagian dari kegiatan dan tidak pula menjadi larangan bagi agama tersebut, sehingga memang dari kawan-kawan yang beragama Kristen juga menolak kalau seandainya judulnya itu adalah larangan minuman beralkohol. Ya. Oleh karena itu, yang lebih pas itu judulnya adalah RUU tentang minuman beralkohol, lalu dijelaskan nanti mana-mana saja larangan itu kepada siapa saja larangan itu diberikan dan kemana dan tempat-tempat saja mana saja yang boleh dan tidak boleh. Penjelasan, keterangan, mempresentasikan terhadap RUU yang pernah beliau ajukan. Pertama adalah dari segi judul. Jadi kita tidak dalam di balik ini kita memang tidak membicarakan persoalan agama, larangan dan lain sebagainya itu, tetapi memang kita melihat dari segi perundang-undangan, apakah ini sesuai dengan aturan pembuatan sebuah undang-undang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau mekanisme untuk membuat undang-undang itu kan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya. Kalau aturan itu tertentu oleh siapapun, apakah yang bersifat inisiator itu dari perorangan, dari fraksi, dari komisi dan lain sebagainya, termasuk juga dari pemerintah, kalau itu sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 tentang Nomor 12 Tahun 2011 tentang bagaimana mengusulkan sebuah rancangan undang-undang, kalau itu sudah terpenuhi, makanya si inisiator, apakah komisi, alat kelengkapan lainnya bisa saja mengusulkan. Nah, mekanisme ini sudah dilakukan oleh para inisiator yang disebutkan tadi. Ternyata setelah dilakukan presentasi oleh penggagas, lalu disampaikan kepada balik, memang setiap produk rancangan undang-undang yang akan dibahas harus melalui balik dulu. Sinkronisasi dan harmonisasi. Di situ kalau seandainya balik beranggapan bahwa ini bisa tidak terjadi, maka proses berikutnya akan dilakukan paripurna pengesahan bahwa RUU yang diinisiasi kawan itu bisa ditindaklanjuti pembahasannya. Nah, persoalan yang berkaitan dengan tentang larangan minuman alkohol ini ditolak. Ternyata kenapa ditolak? Menurut hemat saya persepsinya sama saja dengan apa yang disampaikan oleh anggota balik kemarin. Contoh, judulnya RUU tentang larangan minuman beralkohol. Sebuah RUU itu adalah merupakan tugas, fungsi dan wewenang dari anggota dewan dan dia mempergunakan haknya itu. Yang kedua, di samping itu adalah alat kelengkapan lain pun, apakah komisi dan lain sebagainya, fraksi juga boleh mengajukan rancangan undang-undang. Jadi artinya apa? Persoalan yang kita bahas pada dewasa ini membicarakan tentang RUU tentang larangan minuman beralkohol. Jadi ada persoalan lain, ada banyak. Oleh karena itu tentu ada 37 RUU Prolegnas yang sedang dibahas dan saya tadinya itu sedang berada di balik Badan Legislasi sedang membahas tentang ada 37 RUU yang merupakan Prolegnas tahun 2020. Nah, salah satu di antaranya adalah apa yang kita perbincangkan, yaitu tentang larangan minuman beralkohol. Bagaimana, kenapa? Apakah RUU ini baru masuk? Tidak, ini RUU ini pernah dibahas. Ternyata pada periode yang lama RUU ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena barangkali baik mengenai judul, isi dan lain sebagainya tidak memenuhi aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang bagaimana membuat sebuah rancangan undang-undang. Itu ada tuntunan undang-undang yang mengatur tentang itu. Nah, sekarang saya
anggota balik dan saya sangat memahami pula apa yang diusulkan oleh para pengusul. Pertama dari segi judul saya, menurut saya kurang pas. Ya, baik. Jadi judul saya kurang pas. Kenapa? Ini yang saya sampai tadi. Ya kan sebuah judul itu harusnya tidak a priori. Oleh karena itu makanya kita usulkan judulnya adalah RUU tentang minuman beralkohol. Gus, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Nanti kita akan update terus untuk pembahasannya di DPR RI. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.